Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Babah Fahmi ingin membahas tentang pengalaman seseorang yang mengalami gejala depresi dikarenakan bakat spiritualnya, dikarenakan kemampuannya merasakan kehadiran makhluk alam lain. Bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini sampai habis. Dan ada baiknya saudara BFC semua klik tombol subscribe terlebih dahulu dan klik tombol like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan upload video setiap hari. Oke, libas. Alhamdulillah kita ucapkan atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, karena sungguh banyak nikmat yang kita rasakan selama kita di dunia, dan tidak jemu-jemunya pula salawat kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita sangat harapkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat BFC yang saya hormati, semoga sahabat BFC selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beberapa hari yang lalu ada seseorang sahabat BFC yang menceritakan pengalaman spiritualnya yang hampir membuat dirinya depresi, dan kejadian ini terjadi sejak ia masih kecil. Di masa kecilnya ia sangat tertarik dengan dunia spiritual. Dari kesaksian sahabat BFC ini, ketertarikannya dengan hal gaib sejak ia masih duduk di sekolah dasar. Pada usianya yang masih sangat muda, ia sudah mencari tahu tentang hal spiritual dan sering merasa seperti ada yang mengikuti dan mengawasi setiap ia bergerak ke mana saja. Dan di masa kecilnya ia sangat sering dibully dan temperamen sangat tinggi, bahkan dilecehkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu. Dan ketika ia duduk di kelas 7 atau kelas 1 SMP, ia mulai merasa banyak masalah, sakit-sakitan, halusinasi. Setiap hari badan terasa berat dan kurang sehat. Bahkan dalam 1 tahun bisa 4 kali pindah sekolah karena merasakan tidak nyaman, tidak betah, dan tidak tenang, sehingga membuat dirinya putus asa dan sering melamun kayak orang gila. Dan setelah masuk SMA, semakin banyak kejadian aneh, sering mendengar suara-suara nggak jelas dan bisikan-bisikan yang tidak ia mengerti, dan mengalami depresi sehingga mau tertabrak kendaraan. Hidup pun jadi malas-malasan dan malas untuk ibadah. Bahkan saat pergi ke psikolog didiagnosa gangguan mental, sering lihat makhluk halus, mimpi menjadi kenyataan, dan sering deja vu. Dan lalu ia sering merasa kesepian, dan ia merasa bingung dan merasa ketakutan, tidak tenang, dan selalu merasa gelisah, sehingga ia menjadi susah untuk mengendalikan dirinya, dan ia hampir gila dengan semua yang ia alami ini, karena semua orang tidak ada yang percaya dengan apa yang ia alami dan yang ia rasakan. Oke saudara BFC yang berbahagia, dari penjelasan sahabat kita tadi ada beberapa hal yang ingin Babah Fahmi sampaikan. Mulai dari pengalaman ia dari kecil tertarik dengan hal mistis atau hal gaib, lalu seperti halusinasi, dan ada lagi yang disebutkannya deja vu dan mimpi jadi kenyataan. Dan saya akan membahas hal ini secara satu per satu.
Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai rasa seperti ada yang mengawasi dan yang mengikuti. Ini adalah salah satu tanda sahabat BFC ini memiliki khodam pendamping, yang mana pada dasarnya khodam pendamping adalah tugasnya adalah menjaga tuannya, tapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, ketertarikannya yang sangat tinggi terhadap hal gaib di usia yang sangat muda. Ini menandakan sahabat BFC mempunyai bakat spiritual sejak kecil. Lalu selanjutnya, masalah dezapu dan mimpi jadi kenyataan. Itu juga salah satu tanda seseorang memiliki kemampuan batin atau memiliki bakat spiritual dan dihampiri oleh khodam pendamping. Dan yang terakhir, masalah halusinasi yang sering mengganggu pikiran dan suara-suara bisikan dan melihat hal-hal gaib. Ini tanda-tanda bahwasanya mata batin sahabat BFC sudah mulai terbuka. Dan halusinasi itu bukanlah halusinasi biasa. Halusinasi ini merupakan pesan atau bisa dibilang suatu gambaran apa yang bakal terjadi. Sebagai contoh, jika Anda melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dan Anda bisa dibilang punya bakat spiritual, mata batin Anda sudah mulai terbuka. Lalu Anda di jalan ngebut, dan ketika ngebut datang suatu gambaran, Anda akan jatuh dan parah. Sebaiknya Anda kurang kecepatan Anda, karena bisa jadi itu pesan atau nasihat. Jika Anda lanjutkan dengan kebut-kebutan di jalan saat mengendarai sepeda motor, maka Anda akan kecelakaan. Itulah yang akan terjadi. Jadi itu merupakan pesan atau nasihat dari alam gaib. Dan untuk masalah depresi, kenapa bisa terjadi pada diri sahabat kita? Mungkin pada saat ia menceritakan kepada orang yang ada di sekitarnya, ia tidak dipercayai atau dianggap itu hanya bohong belaka. Tapi saya mempercayai itu karena saya juga mengalami hal-hal yang dialami saudara kita ini. Mungkin pada saat di usianya sangat muda, ia telah merasakan apa yang mungkin tidak bisa diterima akal oleh saudara-saudaranya atau orang tuanya atau teman-temannya, sehingga ia merasa terpukul dan merasa tidak ada yang bisa menenangkan dirinya, sehingga ia merasa depresi karena tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada tempat untuk menceritakan keluh kesahnya. Jadi kuncinya adalah diri kita sendiri, bersikap dan berpikiran positif saja dengan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan. Syukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan senantiasa berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi agar hati tenang dan selalu berpikiran positif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.